warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini, sehat nggak? Oke. Hari ini kita akan memulai pembelajarannya. Untuk itu sebelum mulai pembelajaran, Bu Rina mau tanya dulu, siapa yang nggak masuk hari ini? Rizik aja. Rizik sama? Kalisa. Rizik kenapa nggak masuk? Pulang kampung. Kalau Kalisa? Oke, karena Rizik ketua kelas kita tidak hadir, Bu Rina minta wakilnya siapa? Bimo. Oke, Bimo silakan pimpin baca doa. Wah, siap. Udah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya biar kita semangat hari ini, Bu Rina mau minta kalian tepuk semangat ya. Bisa kan tepuk semangat? Tepuk semangat. Luar biasa hebat. Oke, nah hari ini Bu Rina akan memberikan pelajaran tentang coding dan KA ya. Coding dan KA. Jadi sebelumnya kalau Bu Rina punya jargon. Kalau Bu Rina ngomong coding KA, kalian jawabnya I like it, I love it. Bisa? Coba ya. I like it, I love it gitu ya. Coding KA, I like it, I love it. Tangannya mana? Ulang lagi. Coding KA, I like it, I love it. Oke. Materi hari ini kita akan belajar tentang pattern recognition. Nah, Bu Rina akan jelaskan. Nah, sebelumnya Bu Rina mau tanya dulu sama kalian. Pernah nggak kalian itu menemukan sebuah pola atau keteraturan pada benda? Contohnya pada keramik. Ada yang pernah menggambar batik? Pernah kan? Gambar batik. Terus nih seperti ini nih. Ini juga namanya pola. Ini warna-warna di sini disusun berdasarkan pola bunga-bunga ini. Nah, biasanya kita melihat ada di ubin. Ubin itu keramik di rumah. Siapa yang rumahnya keramiknya itu bermotif-motif? Ada, Aisyah. Ada lagi nggak rumahnya yang bermotif? Terus Bu Rina mau tanya, kalian pada saat menata buku, apa yang kalian lakukan kalau mau nata buku? Diapain? Disusun satu persatu biar apa? Rapi. Kalau kalian ke perpustakaan mencari buku, kalau bukunya berantakan, pusing nggak? Nah, di perpustakaan itu menyusun buku itu berdasarkan pola. Misalkan buku pelajaran di sini, buku cerita di sini. Jadi dia itu kalau misalkan kita mau cari gampang. Jadi pola itu memudahkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya nih, amati gambar berikut. Nah, tadi benar udah tanya, di rumahnya siapa yang lantainya bermotif? Nah, seperti ini ya polanya. Ada biru tua, biru sedang, biru muda. Biru tua, biru sedang, biru muda. Jadi ini pola disusun secara rapi. Sekarang ini, nah ini namanya pola. Ini juga. Jadi semua berurutan. Polanya diurutin.
Kalian lihat gambar ini. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pola di gambar ini? Ayo. Ini ada kotak-kotak. Ada yang paham nggak maksudnya? Nggak, Bu Rina jelasin ya. Nah, ini adalah sebuah pola yang beraturan di dalam kotak tersebut. Di kotak pertama, kita lihat ada angka berapa? 3, 6, 2, 4, 1, 5. Nah, di setiap kotak ini angkanya ada sama, ada angka 3, 6, 2, 4, 1, 5, tapi disusunnya acak. Nih, kita lihat angka 3 di kotak ini ada 3 juga. Di sini ada angka 6, ada juga 6. Ini ada angka 2. Terus ada angka 4, ada angka 1, ada angka 5. Kalau Bu Rina lihat, perhatikan kotak ini. Kalau Bu Rina hilangkan pola yang ini, berarti pola yang hilang adalah nomor berapa? Nomor 1. Karena di sini ada nomor 6, 2, 5, 3 dan 4 yang tidak ada pola nomor 1. Berarti yang di sini isinya nomor 1. Oke. Paham tentang menyusun pola? Paham. Nah, tahukah kamu kalau kamu menyusun jadwal pelajaran setiap hari, biasanya ada kegiatan yang selalu diulang. Nah, misalkan minggu ini hari Senin kita setiap hari Minggu pasti kalian menyusun jadwal pelajaran untuk hari Senin. Hari Senin pelajaran kita apa? Matematika. Oke, matematika sama Pancasila. Nah, berarti di minggu berikutnya, minggu depannya kalian akan menyusun buku apa? Matematika dan Pancasila lagi. Nah, itulah kalian lihatnya ada di jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran ini berpola. Hari Senin belajar matematika, hari Selasa belajar PJOK. Begitupun minggu berikutnya. Jadi pola-pola ini yang tersusun ini memudahkan kita untuk menyusun apa? Jadwal pelajaran atau buku kita sehari-hari. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenali pengertian dari pattern recognition sebagai strategi memecah masalah besar menjadi bagian kecil, mengidentifikasi bagian-bagian utama dari suatu objek atau masalah yang kompleks, dan menerapkan konsep pattern recognition dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Bu Rina mau tanya, siapa di sini yang biasa masak mie instan sendiri tanpa diminta bantuan orang tua? Banyak. Oke. Coba Bu Rina minta tolong Bimo. Bimo, kalau Bimo mau buat mie instan, yang pertama kali Bimo lakukan apa? Nanti dulu, pertama-tama, yuk jelasin. Yang pertama Bimo lakukan untuk membuat mie instan pertama apa? Rebus air. Rebus air. Terus Kedua buka bungkus minyak. buka bungkus minyak, lalu Minyak masukin ke air kalau masukin minyak ke air. Terus habis itu ngambil piring, bumbunya taruh piring. bumbunya taruh piring. Selanjutnya bener. Terus Ya nyaring mie, minyak yang direbus tadi disaring. Oke, terus diaduk. dimasukin ke piring lalu diaduk. Nah, itulah pola atau recognition yang memudahkan kita sehari-hari. Nah, kalau misalkan kita nih belum pernah tahu cara memasak mie instan, kalian pasti tahu nggak mie itu harus direbus? Tahu, karena kita melihat petunjuknya. Kalau nggak ada petunjuk, kalian baru pertama kali nih melihat mie. Nah, kalian tidak tahu cara merebus mie seperti apa. Pasti mie-nya langsung kalian makan. Kalian pernah kan makan mie yang mie kremes? Itu sama kan bentuknya sama mie instan kita. Cuman itu nggak disuruh direbus kan?
langsung kalian makan aja kan, itu sebenarnya mie-nya bisa juga direbus, cuman karena dia tidak ada pola atau tidak ada perintahnya, makanya kalian langsung makan mie-nya seperti itu. Selanjutnya, belajar apa kita hari ini? Kita akan belajar cara menemukan pola, ya, dan membuat pola. Kita akan menentukan dan membuat pola. Kalian akan berpikir, misalkan Bu Rina akan membuat pola lingkaran, segitiga, titik-titik, 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 lingkaran, segitiga. Berarti setelah lingkaran ini apa? Setelah segitiga apa? Lingkaran. Setelah lingkaran? Setelahnya? Nah, ini namanya pola, ya. Nah, coba Bu Rina mau coba kita mainin pola tentang bermain tepuk-tepuk. Kalian harus mengikuti instruksi dari Bu Rina. Kita akan mengikuti pola bermain tepuk diam. Kalau seperti ini, kalau gambarnya seperti ini berarti kalau gambarnya seperti ini berarti diam. Kalian gitu ya, gini. Paham? Oke. Sekarang ronde pertama ada berapa pola? Ada 4. Caranya memakai pola ini. Coba kita sama-sama bareng. 1, 2, 3. Oke, stop. Diulangi sampai berapa kali? Berarti kita coba ronde pertama dulu ya, bareng-bareng sampai 3 kali. Kita lihat siapa yang kelebihan atau kekurangan ya. Kalau Bruna bilang konsentrasi, jawabnya apa? Konsentrasi, dimulai. Oke. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3. Ya, yang kelebihan itulah yang salah. Sekarang ronde kedua. Paham? Ulangi selama 3 kali. Kita coba bareng-bareng dulu sekali. Ingat sekali. Kita coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Kelebihan. Polanya kelebihan. Kita ulangin ya. Berapa kali ulangnya? 3 kali. Ingetin, tepuk-tepuk diam. Tepuk-tepuk diam, oke? Sampai 3 kali. 1, 2, 3. Ya, kelebihan. Oke, paham ya sekarang polanya seperti apa? Paham? Oke. Nah, selanjutnya lanjutkan pola berikut ini. Ada yang ngomong gampang. Siapa yang mau maju melanjutkan ronde pertama atau kedua? Oke, silakan Fatan. Fatan dulu. Habis Fatan yang cewek Bruna minta siapa? Oke, Rafa dan Fatan ya. Fatan silakan. Awas. Gambar ya? Ya, digambar. Gambar sebisanya Fatan. Ya, gambarnya sebagusnya lah ya. Gimana apa itu benar itu gambar apa? Apel. Iya bagus. Terus? Ya, itu serah kamu. Sebagusnya. Daunnya buat 2 daun. Udah gitu. Ya boleh. Dibagi 2. Oke. Oke. Enggak, 2 kali aja. Tepuk tangan buat Fatan. Selanjutnya ronde kedua. Tadi Fani silakan maju. Rafa, maaf. Terus 4 kali. Bener kok, bener.
Oh iya. Oke, terus oke. Nah, Bu Rina mau tanya dulu sama Rafa, dengar dulu. Rafa, yang Rafa perlihatkan yang membedakan antara keempat jeruk ini apanya? Daunnya, betul. Jadi yang beda, yang pertama adalah daun hijau, daun V, misalkan daun 1, daun 2, daun 3 ya kita sebutnya. Coba Rafa sebutin daun 1, daun 3, daun 2, oke, siap, tepuk tangan buat Rafa. Seperti itu ya, kita polanya harus mengikuti bentuk pola yang ada sebelumnya. Nah, sekarang Bu Rina jelasin dulu. Pattern recognition adalah pemahaman tentang pola. Jadi pattern recognition itu adalah pola. Pola adalah sesuatu yang berulang dengan cara tertentu dan teratur. Pola bisa berupa warna, bentuk, suara, gerakan, atau angka. Yang tadi kita coba itu berarti pola berdasarkan apa? Berarti pola dengan suara. Kalau tadi tepuk-tepuk berarti pola dengan suara. Kalau tadi yang Fani dan Fani terus Rafa dan Fatan maju itu pola tentang apa? Bentuk atau gambar, benar. Nah, contoh penerapan pola dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat jadwal kegiatan harian. Musim hujan membawa payung, setiap lagu memiliki nada dan irama. Nah, contoh polanya itu membuat jadwal. Misalkan hari Senin kita upacara, hari Selasa olahraga. Berarti setiap hari Senin dan Selasa kita upacara dan olahraga. Jadi pola itu berulang terus, seperti kita sholat 5 waktu. Kalau zuhur jam berapa? Misalkan zuhur jam 12, berarti besoknya kita sholat zuhur jam 12, seperti itu. Kalau ada orang yang sholat zuhurnya mendekati asar jam 3-an, berarti dia tidak mengikuti pola gitu ya. Nah, sekarang Bu Rina akan membagikan kalian tugas kelompok. Sudah membawa gunting? Membawa pensil warna? Membawa lem? Nah, jadi kan tugasnya ada 3. Tugasnya ada 3, jadi masing-masing orang itu ada yang berbagi tugas ya. Ntar. Masing-masing kelompok berbagi tugas. Setelah tugasnya selesai, nanti kalian pilih perwakilan kelompok yang akan maju ke depan mempresentasikan. Nih. Aduh. Sabar. Sudah Bu Rina bagikan 2 pola. Yang pertama pola seperti ini, tapi ada juga yang tidak seperti ini ya. Jadi masing-masing kelompok kalian melanjutkan polanya yang kosong ini. Perhatikan. Perhatikan. Yang kosong ini tugasnya diwarnai. Kalau yang ini tugasnya digunting
Setelah digunting, ditempel. Ini tugasnya seperti angka yang Bu Rina tunjukin pertama kali tadi. Shh, perhatikan sayangku. Ada apa ini? Capung. Ada kupu-kupu, ulat, nyamuk dan lalat. Kalau di sini ada capung, ada lalat dan ada nyamuk, berarti yang di sini kurang. Oke, paham ya? Silakan dikerjakan. Ya, tulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Yang ininya aja. Nggak apa-apa gunting semuanya. Yang penting ini bisa ditempel pas ini. Dibagi tugasnya, dibagi. Ada yang gunting. Dua-duanya. Di 2 lembar kerjanya ditulis nama kelompok. Iya, dipotong dibelah. Yang belum paham atau butuh bantuan bilang Bu Rina. Nyamuk. Sini belum ada jadi Siapa kelompok sini yang mau maju nanti siapa? Patah. Yeah. Kelompok 1 yang mau maju nanti siapa? Lah, kau tunjuk-tunjukkan. Aisyah apa Rafa? Yaudah Aisyah. Tadi Rafa udah maju, berarti sekarang Aisyah. Oke. Karena sudah pada selesai perwakilan kelompok, silakan maju ke depan. Kelompok 1 Pari. Kelompok 2 mana kelompok 2? Stay kelompok 2 arah ya. Sini Pari. Kelompok 2 arah. Awas kena ini depan. Kelompok 3 Aisyah. Kelompok 4 Patan. Kelompok 1 coba lihat mana hasilnya. Maju dulu Pari. Tunjukin ke teman-teman. Sebutkan kepala dari kelompok 1. Bentar. Silau ditutup dulu. Sebutkan pola. Ya. Aduh. Sebutkan polanya apa aja? Polanya hijau dan kuning. Terus? Polanya hijau kuning, hijau kuning, hijau kuning. Benar atau salah? Sekarang kita lihat yang gambar serangganya. Coba Pari jelasin ada serangga apa aja. Ada serangga kupu-kupu, lalat. Yang pertama Ada serangga capung, kupu-kupu, lalat dan nyamuk. Oke. Di kotak kedua ada lalat, ada capung, nyamuk dan kupu-kupu. Di kotak ketiga ada nyamuk, lalat, kupu-kupu dan capung. Di kotak terakhir ada kupu-kupu, nyamuk, capung dan lalat. Oke. Sekarang kelompok 2. Oh ya, aku kelompok 4. Oh ya. Kelompok 2 arah. Ayo pegang.
Sebutin polanya. Pola yang ini. Ya. Capung, kupu-kupu, lalat, nyamuk. Pakai mic-nya sayang. Terus Lalat, capung, yang ini aja. Karena kelompok 2. Ayo, apa? lalat, capung, nyamuk, kupu-kupu. Oke. Nah. Oke, kelompok 2 benar. Silakan duduk. Kelompok 3. Yang mana ya, Bu? Ini. Ya, yang barisan ketiga. Nyamuk, lalat, kupu-kupu, sama capung. Oke, coba lihat gambarnya. Kupu-kupu, nyamuk. Oke. Selesai. Sekarang Fatan. Pencet deh. Nggak usah. Ini kupu-kupu, nyamuk, capung, dan lalat. Oke, benar. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok. Kita bahas ulang. Ada pola hijau, kuning, biru. Berarti yang pertama warna apa? Biru. Setelah biru warna kuning. Setelah kuning warna hijau. Salah apa benar? Salah. Pola yang benar apa? Ini kuning. Bener nggak? Salah. Kita lihat dulu. Biru, kuning, hijau. Berarti yang di bawah biru, kuning, hijau. Sekarang kita lihat capung, lalat, nyamuk. Berarti yang di sini kupu-kupu. Capung, nyamuk, kupu-kupu. Berarti di sini lalat. Nyamuk, lalat, kupu-kupu. Berarti kalau sini kupu-kupu, capung, lalat. Berarti gimana ya buat nyamuk? Nah. Paham semua? Oke. Oke. Sekarang kita sudah di ujung. Bu Rina mau tanya dulu siapa yang tahu apa itu pattern recognition tunjuk tangan? Nah, apa Zelda? Pattern recognition apa? Pola, benar. Terus sekarang Bu Rina tanya lagi, kenapa pattern recognition itu penting dalam kehidupan sehari-hari tunjuk tangan? Kenapa pola itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Biar apa? Hah? Kayak tadi kita di perpustakaan mencari sesuatu agar apa? Mudah. Benar. Siapa namanya? Fani. Benar kan? Sekarang benar nggak salah? Fani, benar. Kenapa pattern recognition itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Kata Fani agar memudahkan pekerjaan. Betul ya. Kesimpulannya, pattern recognition adalah kemampuan mengenali dan menciptakan pola pada dasar dari berpikir logis dan sistematis. Sebagaimana dalam komputer memiliki polanya sendiri. Jadi komputer itu programnya sudah disusun secara sistematis. Dah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Sebelumnya Bu Rina mau kalian tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Coding KA, I like it, I love it. Ulang, coding KA, I like it. Oke. Dah, sekarang udah selesai. Bu Rina ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.